terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengawali aktivitas dengan niat agar diterima oleh Allah amal kita itu, kafah, itu sudah cukup menjadi dasar diterimanya oleh Allah amalan kita, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, dalam menjalankan ajaran agama kita, kita mengenal dengan amal. Kita beramal itu agar memang memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah yang disyariatkan ke kita. Tujuan yang kedua adalah agar Allah berkenan mengabulkan amal kita itu dan sesuai janjinya akan dibalaskan ke kita sesuai dengan kebaikan kita itu. Dan ini pasti. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat sebiji zarah pun, pasti dia lihat. Artinya, pasti Allah catat dan pasti Allah balas kebaikan itu. Tentu juga sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan juga akan mempermalukan dirinya, maksudnya dia lihat. Kan sebenarnya itu kalau kita berbuat salah, dosa itu artinya memalukan. Cuma mungkin hari ini orang masih banyak di antara kita yang menyepelekan itu. Apalagi kalau tersembunyi. Itu juga godaan. Memalukan pasti didapatkan. Kalau ada di dunia jelas-jelas kesalahan bisa disembunyikan. Adakah itu? Ya kadangkala kita dengar. Bisa ditutupi. Tapi pasti dilihat. Nah, kita kembali pemirsa sekalian. Amal yang diperbuat oleh manusia pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan, falahu asyru amsalihha, balasannya minimal sekali, 10. Sebaliknya, siapa yang berbuat kesalahan, dia hanya mendapatkan sejumlah kesalahan yang ia lakukan. Di sini sudah tergambar memang betapa maha penyayang pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat satu kebaikan minimal balasannya 10. Berbuat kesalahan bukan lebih dari 1 balasannya. Bahkan ditunggu. Kalau kebaikan langsung diterima Allah. Tapi kalau dosa yang diperbuat, Allah kasih kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Sehingga tidak tercatat. Nah pemirsa sekalian, pagi ini kita tentang amal. Kalau Allah lewat Al-Quran, kalamnya, serta hadisnya dari Nabi SAW menegaskan bahwa berbuat ini balasannya akan begini. Kebaikannya seperti ini. Maka kita mengangkat tema, jangan hancurkan pahalamu. Karena kebaikan tentu zalim.
Kalau kita tahu ada catatan kebaikan kita, baru kita sendiri menghancurkannya. Secara sadar, pasti tidak ada orang yang bahasa kasarnya bodoh itu kira-kira, mohon maaf. Tapi kan kadangkala dalam perbuatan ini kita harus cek ke agama. Jangan-jangan perbuatan inilah yang sesungguhnya merusak amal atau investasi kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita jadikan tadkirah. Saya mau sebutkan satu pemirsa sekalian. Yang paling pokok dulu. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman di sana bahwa hal pokok yang paling menghilangkan, memutuskan nilai kebaikan kita adalah kesyirikan kepadanya. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah kita pagi hari ini agar tidak menghancurkan, sekiranya kita sudah ada amal yang saya tegaskan di awal tadi, pasti diterima Allah kalau kebaikan itu. Tinggal jangan menzalimi diri dengan menghancurkannya. Nah, kita sebutkan dulu satu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika." Sungguh-sungguh kata Allah nih, firman Allah, saya wahyukan kepadamu wahai Nabi. Wa ilal ladzina min qablika. Juga saya sudah wahyukan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelum kamu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Bahwa kalau dalam hidup itu ada nuansa mensyarikatkan Allah, la yahbatanna amaluka, maka ada nun taukid di situ. Itu meruntuhkan amal. Itu nomor satu dulu. Jadi unsur penghancur perbuatan atau nilai kebaikan manusia, pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah adalah kesyirikan. Mungkin anak-anak bertanya, apa yang dimaksud syirik? Saya kan sholat, saya puasa, saya haji bahkan.
Misal nih, yang dimaksud dalam pembahasan syirik itu adalah kita memang sembah Allah. Kita tahu Allah Maha Kuasa. Tapi masih ada terbetik dalam hati sering takut kepada selain Allah. Takut dengan ancaman padahal tidak berbuat salah. Maksudnya diancam-ancam. Kalau kau begini, kau dikasih begini, jangan mudah terancam. Allah, makanya berbuatlah yang benar. Jangan mensyirikatkan Allah. Kan kira-kira gitu. La yahbatanna amaluka. Syirik kepada Allah menjadi menjatuhkan, meruntuhkan pahala yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, saya mau jabarkan ini. Kalau surah Az-Zumar, amalan kita seluruhnya rontok, runtuh dengan ada nuansa syirik di dalamnya. Saya mau ambil lagi yang lain. Dalam Al-Quran juga, apabila seseorang la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Karena hari ini pemirsa sekalian ya, kita itu sesungguhnya banyak berbuat baik. Sedekah. Terlalu pemurah kita ini. Bangsa ini kadangkala sebenarnya dia juga masih butuh, tapi dia menyumbang. Ke Palestina nyumbang, mudah-mudahan yang panitianya itu sampai benar. Lebih banyak sampai, kira-kira gitu. Jadi, tapi jangan sampai ada hal-hal yang tubtilu sadaqatikum, merusak pahala kita. Apa itu? Bil manni wal adha. Kasar dalam bicara dan mengungkitnya. 3 pemirsa sekalian. Syirik, kemudian mengungkit, dan kasar pada saat memberikan kepada orang. Nah, saya mau tambahkan hadisnya, lebih menjabarkan lagi pemirsa sekalian. Agar kita lebih hati-hati. Bahwa sittatu asya'in, ada 6 perkara. Tuhbitul a'mala, merusak nilai pahala dari amalan kita. Karena amal itu artinya perbuatan. Ganjarannya namanya ajrun, pahala di sisi Allah, ajrun. Ada 6 perkara yang bisa meruntuhkan nilai itu. Pertama, ayo kita hitung sama-sama nih. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Sering sibuk mengetahui aib-aibnya sesama. Jadi kita sudah beramal salat nih misalnya, bisa ngajak atau kita yang diajak oleh teman kita salat. Kita selesai assalamualaikum doa, tiba-tiba lihat teman. Ayah memang tung itu dia lambat dia salat. Kita ini pas jam 12. Memang satu ini teman. Itu baru selesai salat. Mestinya terampil menjaga dingin dan sejuknya air wudhu tadi. Mestinya menjaga kita bagaimana teduhnya perasaan pada saat sujud kepada Allah. Jaga ini. Kenapa begitu selesai doa, cerita lagi. Saya kasih contoh ini pemirsa sekalian. Apalagi yang lebih dari sekedar ini. Apalagi yang memang suka cari-cari aib orang. Itu satu. Meruntuhkan pahala ibadah kita. Termasuk sholat tadi. Yang berikutnya. Wa qaswatul qalbi. Tanda-tanda bahwa amalan kita itu runtuh adalah keras hati. Suka apa ya, marah. Dikasih peringatan, dia pilih-pilih peringatan itu hanya mau kalau si A, tidak mau kalau yang lain. Padahal yang disampaikan sama-sama baiknya. Milih-milih. Qaswatul qalbi. Yang berikut, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Apa pemirsa sekalian kaitannya ini?
terlalu cinta dunia itu akan meremehkan amal-amal akhirat. Yang berikutnya, wa qillatul haya'i, sedikit rasa malunya. Dia tidak jaga adab-adab. Dia menjadi beramanah di sebuah institusi. Dia tidak jaga institusinya. Bahasa lokalnya kita macapa. Apa yang sering diberitakan, dia tidak berprinsip, saya harus jaga ini. Saya tidak boleh biarkan ini. Dia macapa. Bisa diterjemahkan ini, apa itu macapa? Qillatul haya. Tidak menjaga dirinya dan lembaga di mana dia ada. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Wa tulul amal, terlalu tinggi angan-angan. Ada bedanya cita-cita dengan angan-angan. Kalau cita-cita itu adalah potensi baik yang bisa diusahakan, dampaknya kita yakini bahwa dia membawa dampak akhirat selain maslahat duniawi dan sesama. Kalau tulul amal itu adalah bercita-cita terus. Apa yang sudah ada hari ini dia belum syukuri. Itu apa kaitannya bisa merusak amal? Kalau tulul amal terlalu banyak angan-angan, jadi beda angan-angan dengan cita-cita. Kalau tulul amal seringkali menghalalkan segala cara dan mengabaikan tadi al-haya dan kesederhanaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, secara cepat kita sebut ini. Karena kita harus menjadi menghargai amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah dan kita mendapat hidayah mengamalkannya. Tapi juga kita minta lindung kepada Allah, ya Allah, bimbing dan lindungi kami dari merusak nilai amal itu. Itu pentingnya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada seluruh makhluknya, terutama kita orang-orang beriman. Man amila sholihan, siapa yang sudah beramal soleh, min dzakarin au untha, dia laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami, kata Allah, menyiapkan baginya kehidupan yang thayyibah. Thayyibah dimaknai secara hakiki di akhirat pasti. Asal tidak dirusak amal itu. Tapi juga di dunia Allah akan berikan penghidupan yang baik. Jangan
dirusak itu. Adakah caranya merusak? Saya ambil satu pemirsa sekalian. Selain yang tadi. Tadi kan ada poin sibuk kepada urusan orang. Maka Nabi berkata begini, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Beruntung orang, cerdas orang, selamat seseorang yang karena menyadari kekhilafannya, kesibukannya sendiri dari sibuk mengurus orang. Maka yang kita boleh ngurus orang kalau bisa memastikan hanya memberikan dia hidayah. Artinya mengajak baik-baik, bukan menceritakan aibnya. Itu satu. Yang berikutnya ada hadis Nabi begini. Dalam bentuk hadis yang dialogis kepada para sahabat. Nabi bersabda, ataduruna manil muflis. Hai sahabatku. Bahasa ini dipakai oleh Nabi karena yang melingkupi Nabi itu lebih banyak pedagang daripada politisi saat itu. Daripada pegawai. Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Orang yang bangkrut maksudnya. Siapa sebenarnya orang bangkrut? Maka para sahabat bertanya, al-muflisu fina malla dinaralahu wala dirhamalahu. Yang orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang usahanya bangkrut menjadi tidak punya modal dinar dan dirham. Pokoknya bangkrut, pernah jaya, bangkrut. Itu yang bangkrut, wahai Nabi. Nabi berkata, oh itu dunia saja itu. Mudah dibantu itu, bisa berusaha lagi. Kira-kira begitu kalau dialog kita ya. Kita bawa ke suasana kita. Tapi sesungguhnya orang bangkrut itu adalah orang yang amalnya ini ada salatnya, ada zakatnya, ada puasanya, banyak amalannya. Tetapi diambil amalnya itu oleh orang yang pernah ia zalimi. Siapa kadama hadza dan selanjutnya. Dia pernah aniaya ini, dia pernah pukul ini, dia pernah cerita si ini. Maka amal kebaikannya diberikan kepada yang dicerita itu. Maksudnya begini, kita cerita seseorang aibnya. Maka dosanya seseorang yang kita cerita itu, yang kita urusi itu, menjadi kita yang tanggung. Pada saat kita tidak punya lagi modal amal, maka kita lah yang merugi itu. Dosanya kita ambil. Amalan kita diambil orang, sholat, zakat, puasa kita, dan seluruhnya, sedekah dan seluruhnya. Tapi amal kita diambil orang, lalu dosanya kita yang tanggung. Benar ini. Apa yang ditegaskan oleh Nabi inilah kebangkrutan yang hakiki. Kalau bangkrut dunia kan mungkin kita ditipu, diambil, atau pernah terlanjur pinjol, ditagih sampai kita bangkrut benar. Naudzubillah, karena ini juga sekarang banyak dibodoh-bodohi dengan mau hidup sejahtera, belum waktunya, pinjol misalnya. Kalau bangkrut yang ini iya, tapi ini dunia, habis. Itu hanya dunia. Tapi bangkrut sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya ada ibadah sholatnya, sesungguhnya ada sedekahnya, ada, dia lihat. Bahkan dalam berbagai hadis diperlihatkan, oh itu dalam ibaratnya dalam akuarium itu. Kita lihat, salatku, puasaku, seluruh amalanku, ada memang. Mana lebih tersiksa? Tidak ada amal yang kita perbuat, lalu tidak menikmatinya. Karena memang tidak ada. Dibanding kita pernah beramal, tapi hanya lewat dipajang di depan mata. Sesungguhnya yang paling menyakitkan hati, kalau kita punya, lalu kita tidak bisa dinikmati. Ibaratnya orang
yang banyak kekayaannya dari dulu hingga sekarang, tapi kini dia tidak bisa lagi makan apa yang enak baginya. Jauh lebih sakit hati dibanding orang yang memang sejak awal papa, sejak awal miskin. Tapi ini kebangkrutan karena rusak nilai pahalanya atau pahala dari amal-amal yang ia lakukan karena tidak menjaga. Oleh karenanya pemirsa sekalian, di bagian akhir, jaga amal ibadah kita, pahalanya di sisi Allah sudah siap. Hindari kemusyrikan. Kalau ia bentuk sedekah derma kepada sesama, jangan ungkit lagi. Kemudian hati-hati, jangan terlalu banyak mengurusi aibnya saudara kita, menceritakan segala macam, karena itu bisa meruntuhkan nilai dari pahala amalan kita. Kita minta kepada Allah diberikan hidayah untuk bisa berkomitmen dan menjaganya dengan baik. Sekian dan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.